Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di vlog hari ini. Jadi hari ini kita nge-vlog pakai handphone. Karena tadi bawa kamera, tapi SD card-nya ketinggalan guys. Jadi aduh, kacau lah kacau. Oke, jadi hari ini kita mau pergi ke daerah Kelungkung, jalan-jalan seperti biasa. Biar nggak penat, biar nggak stres. Ya walaupun masih ada beban pikiran gitu kan, tapi at least ya kita harus meregangkan otak dan pikiran kita supaya tidak terkena stroke dan tensi tinggi. Oke, jadi ini saya udah berada di jalan Sunset Road dan saat ini mau perjalanan mau ke Dalung dulu. Kita mau jemput Nyonya Besar dulu, habis itu baru kita berangkat langsung ke Kelungkung gitu. Jadi Kelungkungnya dekat sih, nggak begitu jauh ya, kurang lebih 1,5 jam jarak tempuh dari Denpasar menuju lokasi. Itu berada di desa Getakan gitu. Ini tumben-tumbennya juga pagi-pagi, nggak pagi sih, pagi menjelang siang kita berangkat ke Kelungkung. Biasanya malam-malam, sore-sore, karena kan saya habis pulang kerja, terus Nyonya Besar juga pulang kerja, jadi baru bisa gitu. Biasanya tuh malam minggu gitu, malam minggu biar besoknya libur, jadi nggak ada kejar-kejaran waktu. Tapi hari ini hari Minggu mungkin cuman sebentar aja, cuman beberapa jam aja, mungkin sampai sore, habis itu balik lagi Denpasar gitu. Oke, gimana keseruannya hari ini? Kayaknya sih bakal seru ya, makan-makan enak. Kita lihat aja. Karena biasanya kalau saya ke sana tuh pasti makan enak. Makan enaknya itu makanan Bali ya. Jadi makanan yang masakan Bali lah gitu. Ada ayam betutu, lawar sebagainya gitu. Jadi kayaknya ada makan besar hari ini. Semoga aja ada makan besar ya. Ini ada bemo biru ini ya guys. Jadi mengingatkan tentang di zaman-zaman yang apa namanya ya, zaman-zaman yang mungkin saat itu masih belum begitu mengasihkan ya. Karena saya ingat tuh zaman waktu SMP ya, kalau nggak salah ya, waktu SMP pernah sekali naik bemo itu ke acara apa namanya ya, kayak acara kopdar ding ya, apa ya, Porsenijar ya, Porsenijar. Jadi kayak olahraga gitulah ya, ajang olahraga gitu. Nah, itu pertama kalinya saya naik bemo kayak gitu, dan itu mungkin pertama dan yang terakhir kalinya ya, karena nggak pernah lagi naik kayak gitu. Tapi eksistensi bemo itu di Bali masih banyak guys, walaupun apa namanya, sekarang udah ada Sarbagita yang mungkin punya Pemda, dan kedua ada bus teman itu yang punyanya dinas perhubungan, tapi nggak maju juga gitu. Sebenarnya masyarakat Bali itu masih belum apa ya, belum begitu paham arti transportasi pemerintah atau transportasi umum, itu belum paham. Karena ya apa namanya, tujuan lokasi satu yang ke lokasi lain itu, kalau di Bali itu masih bisa naik motor gitu. Lebih enak naik motor daripada naik bus punya pemerintah ataupun bus swasta yang transportasi umum lah gitu istilahnya. Karena kalau misalnya nih ya, kalau tujuan kita jauh nih kayak di Jakarta itu kan mungkin jarak tempuhnya lebih dari, ada yang 10 kilo, ada yang belasan kilo lah, intinya minimal belasan kilo gitu kan, yang rutinitasnya setiap hari atau mungkin frekuensi kegiatannya itu lebih rutin gitu ya. Kalau di Bali itu karena jarak tempuh orang-orang itu di Bali ya maksimal 10 kilo gitu, itu pun juga nggak begitu jauh-jauh banget. Kalau misalnya jarak tempuh orang keluar, paling kalau dia orang-orang Bali keluar itu keluar rumah terus ke pasar balik lagi gitu, atau enggak tempat kerja. Nah, tempat kerjanya juga mungkin kalau ada yang ngekos paling jauhnya cuman berapa kilo gitu, nggak begitu jauh banget gitu. Nggak mungkin lah dari satu kecamatan ke kecamatan lain gitu kan. Kalau di Jakarta mungkin lah ya gitu ya, dari kecamatan satu kecamatan lain tuh jarak tempuhnya jauh-jauh gitu. Kalau di Bali tuh semua kayaknya lebih enak naik motor gitu kemanapun. Dan kalau naik mobil pun ya, juga males juga orang-orang itu karena macet. Dan juga kalau pakai transportasi umum, rutenya juga nggak mengcover semua rute yang ada di Bali. Dan apa namanya, rutenya itu juga nggak mencakup wilayah-wilayah yang dimana masyarakat Bali itu sering lewatin gitu. Sama kayak halnya kalau
rutinitas kegiatan misalnya daerah Kerobokan, saat ini saya berada di Kerobokan, bus teman atau bus serba kita tuh nggak ada dari sini gitu. Dan rute rules jalurnya itu juga nggak pakai jalur khusus seperti yang Transjakarta punya gitu. Itu juga salah satu mungkin orang males, jadinya rugi juga kalau misalnya kondisi macet terus naik bus telat kerja, dan juga jadwal penjemputan juga kadang-kadang nggak beres gitu. Jadi kalau orang Bali itu lebih prefer naik motor kayaknya, itu lebih asik. Makanya jumlah penjualan motor di Bali itu mungkin lebih tinggi ya dari provinsi lainnya. Maksudnya provinsi kecil lah ya. Provinsi kecil di Bali itu mungkin lebih tinggi karena juga dari segi apa ya? Kalau saya lihat nih dari segi apa namanya? Gengsinya, orang Bali itu paling gengsi loh sebenarnya. Paling gengsi, serius. Karena apa? Saudaranya beli satu, besoknya pasti dia beli gitu. Nggak mungkin nggak. Makanya marketing motor semua tuh pasti ada di Bali, pertama kali ada di Bali. Dan launching apapun itu kebanyakan kalau roda dua yang ya yang unik-unik gitulah ya, yang menarik-menarik gitu pasti adanya di Bali gitu. Karena orang Bali tuh gengsinya tinggi. Saudaranya beli, dia harus punya gitu. Kalau dia nggak punya, dia malu. Kebanyakan sih gitu ya. Oke, jadi buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Saat ini perjalanan saya nggak ngojek, biasanya ngojek sih. Cuman emang belakangan ini akun Gojek saya lagi bermasalahnya ya gitulah, orderan cuman beberapa aja. Dan juga akhir bulan nggak tahu kenapa insentif dan pendapatan dari bonusan dari Gojek itu setiap harinya menurun ya, nggak tahu kenapa menurun terus ya. Jadi daripada kita memaksakan diri gitu buat di jalan, lebih baik kita istirahat sebentar aja, bisa beberapa hari aja. Habis itu mungkin tanggal 1 lagi baru kita lanjut lagi buat ngojeknya. Oke guys, kita udah mau nyampe nih lokasinya. Ya kalau saya kesini sih lumayan jauh lah ya, sekitar berapa ya, hampir 40 menitan lah di perjalanan kalau dari rumah ke sini. Ya sedikit agak jauh tapi nggak apa-apa, karena dulu saya tuh sekolah di sini gitu. Jadi di depan itu ya emang nggak tembus sih jalannya, bukan ini jalannya, tapi di depan di sebelah sana itu, nah itu gedungnya mungkin kelihatan, nah itu adalah gedung sekolah ya. Jadi saya sempat kuliah dulu di sini di Universitas Dianapura. Oke. Ini juga kita mau jemput Nyonya besar dulu sini. Wah, nggak bisa pelan naik motor, orang pada pelan-pelan dia ngebut naik motor. Ini jalan kecil ini sebenarnya nggak boleh ngebut sih. Oh shit, ada tante guys. Wah, kita sampai. Parkirnya emang harus miring sih. Kita tunggu dia datang. Ya gimana lagi ya, kalau misalnya ada yang seperti ini pagi-pagi ngelihatnya, aduh sakit langsung. Kepala langsung cenut. Oke lah, kita sambil menunggu Nyonya besar nih. Oke, kita udah mau berangkat cariin gagapan alias bekal. Wah, ada makanan enak ini. Ini makanan enak ini. Enggak. Telur itu dasarnya telur. Aku kan nggak boleh makan telur. Gitu tak? Telur jatuh. Itu bener kan egg drop, telur jatuh. Belanja di Jayakarta. Sebenarnya lebih enak belanja di tempat-tempat kayak gini daripada di Indomaret. Kalau selisih harga sih ya lumayan lah ya, lagi 1000-an lebih. Nope. Hah? Ini sebenarnya jajan-jajanan yang bikin sakit tenggorokan sih.
itu jajan-jajan kering dulu. Ini sebagai perbandingan aja. Kalau di Alfamart di mana-mana tuh yang high cook ini biasanya harganya sekitar 20 ribuan. Sini cuman 18. Beda 1.200 atau 2 ribuan. Ini kuliner zaman tak enak nih, tapi masih enak sih di zaman roti-roti kayak gini. Ya hujan, ini gara-gara ya nyonya nih, berharap hujan terus. Udah di Bagus Mantra, perjalanan kurang lebih lagi ya 50 menitan lah, 50 menitan. Hujan deras. Sebenarnya jalan bypass tapi bukan kategori high pass karena banyak perempatan yang mungkin tidak sesuai dengan aturannya ya. Yang jalan ini dulu diperuntukkan sebenarnya untuk highway, cuman ada beberapa jalan kecil-kecil nih kayaknya ada putar balik ini yang membahayakan juga ya, jadi tetap berhati-hati lah. Nanti kita update lagi kalau udah di lokasi, karena ini posisinya hujan deras banget. Hari Minggu hujan-hujan nggak apa-apa, lebih enak hujan sejuk daripada panas-panasan. Ini yang agak sedikit ekstrim tuh di sini nih. Ini jalan naiknya. Wah, udah berat. Wah. Kalau ke sini tuh sopirnya harus berpengalaman. Nih sore-sore biasanya ada yang mandi. Bener kan ada yang mandi di sini guys. Aduh, ada yang mandi. Sayangnya bukan tante. Kayaknya ada upacara nih. Kalau tante-tante yang mandi kan mungkin lebih bergairah ya, semangat. Oke, kita udah nyampe di desa. Kita baru nyampe di lokasi guys, jadi mobilnya parkir depan gang. Sambil jalan lah. Sebenarnya asik nih tempatnya di sini, seru-seruan. Pemandangan. Di situ ada pohon duren. Ini pohon mangga. Cuman nggak tahu, nggak ada buahnya, gagal kayaknya nih. Ini ada pohon duren. Kita udah sampai. Oke, jadi kita udah di salah satu objek wisata di daerah Karangasem ya. Udah berminyak mukanya, panas, jalan-jalan. Ternyata benar, kita tadi disuruh pulang dan jalan-jalan tanpa preparation. Tetap aja harus jalan-jalan. Jalan-jalan paling niat kan tidak ada. Dan ini di daerah Candi Dasel, Karangasem. Lumayan dari Denpasar menuju sini mungkin menempuh waktu 2 jaman. Kota Denpasar ini sama keluarga besar hampir rame. Kita lagi nyantai-nyantai. Semuanya pakai pakaian yang ya seadanya. Oke, kita baru nyampe rumah dan kayaknya segitu dulu deh. Tadi nggak sempat nge-record, anginnya kenceng dan kegiatannya kayak segitu dulu hari ini. Tidak begitu banyak kegiatan. Kita habis jalan-jalan ya. Oke, kita sampai rumah. Oke, segitu dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.